Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Oke, masih sehat semua? Ya. Pada kesempatan ini, Bapak akan sampaikan pelajaran mengenai poster. Ya. Jadi poster itu saya kira kalian semua sudah tahu apa itu poster dan pernah melihat paling tidak. Jadi sebelum ke masalah poster, kalian bisa menyimak ini. Ya. Jadi materi ajar ini isinya tentang poster. Ya. Jadi kalian yang diharapkan nanti setelah belajar mengenai poster, kalian bisa mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster, memahami jenis dan bahan teknik pembuatan poster, ya. Yang terakhir membuat poster dengan berbagai macam bahan, ya. Nah, ini nanti kalian bisa membuat poster, tetapi dengan media dan alat yang kalian miliki sendiri. Jadi menggambar poster, dasar-dasarnya adalah yang pertama itu harus memiliki konsep. Jadi sebelum membuat poster itu ada konsep apa yang harus dibuat. Yang kedua disiapkan bahannya. Yang ketiga kalian harus mengetahui ciri-ciri dan syaratnya poster itu seperti apa. Dan yang keempat jenis poster dan isinya itu tentang apa. Nah yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tipografi. Di dalam poster itu harus mengandung unsur gambar dan teks atau huruf, atau ada yang mengatakan font, ya, tipe huruf. Nah, jadi secara sederhana poster itu merupakan satu sarana untuk menyampaikan pesan dari yang mempunyai hajat kepada masyarakat yang dituju atau masyarakat sasaran. Pesan biasanya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau sasaran. Misalnya di daerah mungkin menggunakan bahasa daerah, atau di tempat lain menggunakan bahasa yang mudah dipahami di daerah setempat. Nah, sekarang mengenai bahan dan alat. Jadi bahan dan alat itu tergantung pada teknik yang akan digunakan. Yang kalian kuasai tekniknya seperti apa. Dia ada teknik kering, teknik basah, dan teknik digital. Nah, teknik kering itu contohnya menggunakan pensil warna, krayon, atau pastel. Yang teknik basah itu menggunakan cat air. Dan yang terakhir, kalau kalian memilikinya, menggunakan teknik digital. Mungkin kalau sekarang di HP pun sudah bisa untuk membuat poster. Atau kalau yang biasa menggunakan komputer sudah bisa memakai komputer untuk merancang desain. Nah, ini ciri-ciri dan syarat poster. 1, harus memuat komposisi huruf dan gambar. Yang ketiga, syaratnya dan cirinya adalah ditempel pada dinding. Jadi kalau poster tidak ditempel di dinding, itu tidak menjadi poster, hanya menjadi koleksi. Nah, dindingnya dinding di mana? Dinding yang banyak dilihat banyak orang atau masyarakat yang dituju. Nah, agar menarik poster maka harus memiliki warna yang kuat dan kontras, dan bahasanya yang singkat. Jadi jika kalian berjalan melihat poster, kalian meskipun tidak memperhatikan, kalian bisa membaca tulisan yang ada di poster. Maka poster itu bentuknya biasanya besar, ya. Ukurannya paling tidak ukuran 1 plano. 1 plano itu yang paling besar, itu ukurannya
79 kali 110 cm. Ada juga yang setengahnya, jadi setengahnya plano. Nah, sekarang langkah pembuatan poster. Di langkah pembuatan poster yang pertama adalah kalian harus tentukan dahulu topik dan tujuan dari poster itu. Nah, jika topik dan tujuannya sudah tercapai, sudah ada, sudah ditentukan, maka membuat kalimat yang singkat mengenai judul misalnya. Judulnya apa ini? Misalnya tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup seperti apa? Nah, jangan berpikir terlalu luas lingkungan hidup yang seluruh dunia. Ingat saja di dalam rumah misalnya, atau di diri kalian sendiri, lingkungan hidup yang apa? Misalnya di rumah selalu membutuhkan air, maka kalian topiknya air. Nah, air itu seperti apa? Mengapa air itu penting? Nah, itu misalnya hanya sebagai contoh kalimat untuk pembuatan poster misalnya lingkungan hidup. Nah, setelah kalimat dan topiknya tadi sudah tentukan, misalkan air, maka gambarnya seperti apa yang kalian akan buat? Ya, gambar air. Kalau kalian gambar airnya, gambar di ember misalnya, itu tentu akan sulit untuk menggambarkannya. Atau ke air yang seperti apa? Jadi yang lebih mudah, yang paling gampang adalah air yang sedang menetes misalnya, menetes di keran atau menetes di daun-daun setelah hujan. Nah, itu adalah sumber inspirasi yang bisa diambil untuk menggambarkan suatu tema topik ditujukan yang ditujukan dari poster tersebut. Nah, setelah itu baru menentukan medianya. Jadi agar kalian berani mengemukakan pendapat. Ya, ayo, siapa yang bertanya? Madina? Iya Pak, itu Pak saya mau nanya Pak, kalau misalnya kalimat singkat itu berarti kan harus detail ya Pak ya. Berarti menggunakan persuasif kan Pak? Iya. Nah, contohnya apa coba? Misalnya. Contohnya, ayo lestarikan bumi kita gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya, biasanya berupa kalimat ajakan. Iya Pak, kalimat ajakan. Terus yang lain? Yang pernah kalian temui misalnya di kelas kan banyak, kalau kalian kemarin sudah banyak nempel-nempel poster di dalam kelas. Ayo, apa lagi selain ayolah tadi? Ya, Raffi? Ayo jaga kebersihan kelas, Pak. Ya, itu Raffi kalau mau ngomong mic-nya dihidupin dulu. Ya. Kalau boleh, konsep poster itu apa aja? Konsep poster. Jadi kalau kalian tadi mendengarkan, ya, jadi konsepnya itu pertama adalah poster itu berupa tulisan dan gambar. Itu konsep awal. Nah, jadi gambar dan tulisan itu seperti apa? Nah, itu harus memiliki tujuan. Kalian membuat poster tujuannya apa? Misalnya untuk kebersihan kelas. Sekarang kalimat yang cocok untuk kebersihan kelas itu apa? Itu kalian buat konsepnya. Bikin ringkasannya, tapi yang singkat. Ya kan? Nah kan, jangan buang sampah sembarangan atau yang lain. Nah, setelah itu baru membuat gambarnya. Kira-kira gambarnya seperti apa ya? Tujuannya apa? Ya, tujuan di poster ini apa? Ini poster
untuk mengajak seseorang untuk sekolah atau misalnya untuk apa gitu ya. Nah, yang ketiga kalian nanti cari teknik pembuatannya ini apa, ini dibuat dari apa. Ya, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sebagai penutup, kalian tadi sudah menyimpulkan banyak kesimpulan. Kurang lebihnya itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Nanti bisa kalian diskusi melalui WhatsApp, karena kalau di sini mungkin kurang bebas, kalian untuk menulis juga kurang bebas, mungkin lebih bebas untuk mengetik lewat WhatsApp ya. Nanti diskusi diteruskan di WhatsApp, oke? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Yuk kita selesaikan ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Pak. Ingat, Terima kasih. jaga jarak, jangan keluyuran. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Sampai Pak. jumpa minggu depan. Oke. Iya, Pak.